Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang anggotanya Visi Rahmadila, Zuruh Piana, dan Susi Susanti akan mempresentasikan tentang Islam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi kepada Bapak dosen Mutasir. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Mutasir sebagai dosen pembimbing mata kuliah Sejarah Islam Asia Tenggara yang mana telah memberikan kami kesempatan untuk menjelaskan dan memaparkan hasil makalah kami yang berjudul Islam Indonesia. Untuk itu, sebelum kami mempresentasikan makalah kami, di sini saya akan memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Zurufiana. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan poin pertama dalam makalah kami, yaitu kehidupan masyarakat Indonesia sebelum datangnya Islam. Islam adalah salah satu agama terbesar di Indonesia pada saat ini. Mengapa demikian? Karena masyarakat Indonesia menganggap bahwa agama Islam itu merupakan agama yang paling baik dan yang paling benar di antara agama-agama sebelumnya. Jauh dari sebelum masuknya pengaruh Islam di Indonesia, masyarakat Indonesia atau masyarakat di Nusantara kita pada zaman dulu itu hanya menggunakan pola-pola pikir rohaniah atau mempercayai kekuatan supranatural. Nah, jadi kehidupan bangsa Indonesia sebelum datangnya Islam, mereka itu sebenarnya memang sudah mempunyai sistem kepercayaan mereka masing-masing, dan pada umumnya itu disebut dengan animisme dan dinamisme. Apa itu animisme dan dinamisme? Animisme yaitu mempercayai suatu benda di bumi seperti goa, pohon, batu-batu besar mempunyai jiwa atau roh yang mampu menjaga mereka atau melindungi mereka. Mereka juga berharap bahwa roh-roh tersebut melindungi mereka dari roh-roh jahat. Sedangkan dinamisme yaitu mempercayai bahwa barang-barang atau benda-benda seperti keris atau barang-barang keramat mempunyai kekuatan untuk bisa melindungi mereka dan mengabulkan apapun yang mereka minta. Selanjutnya, pada abad kelima, masuklah dan tersebarlah agama Hindu dan Buddha di Indonesia, yang mana pada waktu itu masih ada beberapa atau sebagian masyarakat Indonesia masih mempercayai animisme dan dinamisme. Agama Hindu dan Buddha itu sendiri masuk ke Indonesia dan tersebarnya ke Indonesia itu melalui berbagai macam sarana seperti sarana perdagangan, sarana perkawinan, sarana pendidikan, bahkan sarana dari politik. Selanjutnya, keadaan politik dan pemerintahan Indonesia sebelum masuknya Islam ke Indonesia. Pada saat itu sistemnya bersifat sentralisasi, dan yang menjabat adalah yang mempunyai kekuasaan yang paling tertinggi, yang dikuasai oleh raja dan membentuk sebuah kerajaan-kerajaan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa adanya bukti-bukti kuat tentang adanya kerajaan pada masa lampau, yaitu banyaknya kerajaan-kerajaan yang ada di seluruh Nusantara ini, seperti peninggalan-peninggalan. Contohnya peninggalan prasasti Kutai, yang mana pada waktu itu menggambarkan adanya politik dan pemerintahan pada saat itu. Lalu dari beberapa kerajaan di Nusantara juga menunjukkan bahwa kekuasaannya dan pemerintahan pusatnya dengan adanya sistem dan program-program yang berhubungan dengan upacara-upacara adat dan lain-lainnya. Selanjutnya di bidang ekonomi dan perindustrian,
masyarakat Indonesia sebelum masuknya Islam, yaitu perdagangan dan pertanian. Namun di bidang perdagangan ini tidak difokuskan untuk kehidupan masyarakat atau kaum bangsawan atau pemuka agama, tetapi lebih difokuskan untuk masalah politik dan menjaga hubungan dengan kebudayaan asing atau negara asing. Untuk bidang pertanian, hasil pertanian atau persawahan itu akan menjadikan stabilitas dan persediaan makanan itu secara teratur. Contohnya beras itu akan menjadi tulang punggung utama ekonomi kerajaan, karena hasil-hasil pertanian ini akan diekspor atau ditukarkan. Seperti beras ini bisa ditukarkan dengan rempah-rempah, atau rempah-rempah itu bisa juga ditukarkan dengan perdagangan dengan negara asing untuk menjaga hubungan Indonesia dengan negara asing tersebut. Nah, kalau untuk di bidang industri itu tuh meliputi industri rumah tangga, kerajinan atau industri logam. Selanjutnya dari segi seni dan sastra. Untuk seni dan sastra pada masa itu sudah berkembang seni tari, seni musik, seni topeng, seni lawak, dan lain-lain. Terus pada saat itu untuk seni-seni juga meninggalkan jejak-jejak pada candi-candi yang kita ketahui sudah menyebar di berbagai tempat di Indonesia, dan juga seni-seni seperti pertunjukan pertunjukan air langga dan lain-lain. Terus ada juga seni-seni yang berbahan dari tanah, itu bisa dibuat untuk patung, dinding, wadah, dan lain-lain. Sedangkan di bidang sastra khususnya ketika masuk pengaruh Hindu dan Buddha ke Indonesia, pada saat itu sudah cukup berkembang. Contohnya dengan adanya kitab Mahabharata dan Ramayana. Selanjutnya, memang pada dasarnya setiap daerah-daerah itu memang mempunyai naskah-naskah sebagai sumber sejarah yang ada. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Fisti Ramadila. Selanjutnya, masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia dilakukan secara damai yang disebarkan oleh pedagang, kemudian dilanjutkan oleh para guru agama atau dai dan pengembara sufi. Oleh karena itu, terjadinya beberapa perbedaan pendapat tentang kapan, dari mana, dan di mana pertama kali Islam datang ke Nusantara. Secara garis besar, perbedaan pendapat itu terbagi menjadi: yang pertama, Islam datang ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi dari Gujarat, bukan dari Arab. Dengan bukti ditemukannya makam sultan yang beragama Islam pertama, yaitu Sultan Malik As-Soleh, yang mana sultan tersebut merupakan raja pertama kerajaan Samudra Pasai. Raja pertama kerajaan Samudra Pasai tersebut dikatakan berasal dari Gujarat. Yang kedua, Islam datang ke Indonesia pada abad pertama Hijriah, yaitu pada abad ke-7 sampai ke-8 Masehi. Langsung dari Arab dengan bukti jalur pelayaran yang ramai dan bersifat internasional sudah dimulai jauh sebelum abad ke-13, yaitu sudah ada sejak abad ke-7 Masehi melalui Selat Malaka yang menghubungkan dinasti Tang di Cina atau Asia Timur, Sriwijaya di Asia Tenggara, dan Bani Umayyah di Asia Barat. Kemudian, sarjan muslim kontemporer seperti Taufik Abdullah mengkompromikan kedua pendapat tersebut. Menurut beliau, yaitu memang benar Islam sudah datang ke Indonesia sejak abad pertama Hijriah atau abad ke-7 atau ke-8 Masehi, tetapi baru dianut oleh para pedagang Timur Tengah di pelabuhan-pelabuhan barulah masuk secara besar-besaran dan mempunyai kekuatan politik
pada abad ke-13 dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama kali yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Selanjutnya, penyebaran Islam di Indonesia dilakukan melalui saluran-saluran. Yang pertama, perdagangan yang mempergunakan saran pelayaran. Yang kedua, dakwah yang dilakukan oleh mubalik yang berdatangan bersamaan dengan para pedagang. Yang ketiga, melalui jalur perkawinan, yaitu perkawinan antara pedagang muslim yang sudah mubalik dengan anak bangsawan Indonesia. Yang keempat, melalui pendidikan. Yang terakhir, melalui tasawuf dan tarekat. Perkembangan politik Islam di Indonesia dimulai pada permulaan abad ke-17 Masehi dengan masuk Islamnya penguasa kerajaan Mataram yaitu Sultan Agung, maka kebenangan agama Islam hampir meliputi sebagian besar wilayah di Indonesia. Setelah banyak orang yang mengadakan hubungan dengan Mekah dengan cara menunaikan ibadah haji, dan sebagian ada yang bermukim bertahun-tahun lamanya di Mekah tersebut. Adapun tahapan-tahapan atau masa yang dilalui atau pergerakan sebelum terjadinya kemerdekaan meliputi yang pertama pada masa Kesultanan, di mana daerah yang sangat sedikit sekali disentuh oleh kebudayaan Hindu-Buddha adalah daerah Aceh, Minangkabau di Sumatera Barat, dan Banten di Jawa. Agama Islam secara mendalam mempengaruhi kehidupan baik berupa agama, sosial, dan politik para penganut-penganutnya, sehingga di daerah-daerah tersebut agama Islam sangatlah menunjukkan dalam bentuk yang lebih murni. Di kerajaan tersebut, agama Islam tertanam kuat sampai Indonesia merdeka. Salah satu buktinya yaitu banyaknya nama-nama Islam dan peninggalan yang bernilai keislaman. Selanjutnya, Islam di Jawa pada masa pertumbuhannya diwarnai dengan kebudayaan Jawa. Ia banyak memberikan kelonggaran pada sistem kepercayaan yang dianut oleh agama Hindu dan Buddha. Hal ini memberikan kemudahan dalam mengislamisasikan atau paling tidak mengurangi beberapa kesulitan dalam penyebaran agama di Jawa tersebut. Yang kedua ada pada masa penjajahan. Dengan datangnya pedagang-pedagang barat ke Indonesia yang berbeda watak dengan pedagang-pedagang Arab, Persia, dan India yang beragama Islam, kaum pedagang barat yang beragama Kristen, mereka melakukan misinya dengan cara kekerasan, terutama dagang teknologi persenjataan. Mereka lebih unggul dalam persenjataan dibandingkan dengan pedagang-pedagang yang berasal dari Arab, Persia, dan India tadi. Tujuan mereka adalah untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan Islam di sepanjang pesisir Kepulauan Nusantara. Pada mulanya, mereka datang ke Indonesia untuk menjalin hubungan dagang, karena Indonesia kaya akan rempah-rempah. Kemudian, mereka ingin memonopoli dan menguasai Indonesia. Pada waktu itu kolonial belum berani mencampuri masalah Islam karena mereka belum mengetahui ajaran Islam dan bahasa Arab, juga belum mengetahui sistem sosial Islam. Dan pada tahun 1808 pemerintah Belanda mengeluarkan instruksi kepada para bupati agar urusan agama tidak diganggu, dan pemuka-pemuka agama dibiarkan untuk memutuskan perkara-perkara di bidang perkawinan dan kewarisan. Perkembangan politik Islam pada masa kemerdekaan. Dalam proses membentuk dan mempertahankan negara yang baru dicapai secara revolusi, Masyumi sebagai satu-satunya partai politik yang berideologikan Islam pada saat itu memandang bahwa Masyumi harus langsung terlibat dalam jabatan-jabatan kekuasaan negara sebagai suatu jalan strategis untuk mewujudkan tujuan-tujuannya. Dengan cara demikian, hukum-hukum Allah tidak saja keluar dari ceramah-ceramah alim ulama di mimbar-mimbar masjid saja, tetapi juga berasal dari pejabat-pejabat pemerintah dan menjadi suatu undang-undang.
Kemudian munculnya kesadaran baru pemikiran Islam di tengah arus global. Pemikiran-pemikiran baru tersebut meliputi seperti yang pertama, Muhammadiyah. Didirikan pada 8 Zulhijjah tahun 1330 Hijriah yang bertepatan dengan 18 November 1912 di Yogyakarta. Organisasi sosial Islam ini merupakan organisasi sosial Islam yang terpenting di Indonesia hingga saat ini, yakni Muhammadiyah. Didirikan oleh K. Haji Ahmad Dahlan atas saran yang diajukan oleh murid-muridnya dan beberapa anggota dari organisasi Budi Utomo. Organisasi ini mempunyai maksud untuk menyebarkan pengajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Bumi Putra yakni Indonesia dan memajukan hal agama Islam kepada anggota-anggotanya. Yang kedua yaitu organisasi Nahdlatul Ulama. Pada tanggal 31 Januari 1926, Kiai Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama bersama dengan tokoh-tokoh Islam tradisional. Didirikan organisasi keislaman yang berbasis masa pesantren dengan pemikiran yang tradisionalis, yang berarti kebangkitan ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Susanti dengan nomor NIM 19205255339, mahasiswi semester 4 Prodi Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas UIN Suskario. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan pada materi kami, yaitu pada poin ketiga tentang teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Pada masa Orde Baru ini terjadi polemik tentang periode masuknya Islam ke Indonesia, di mana cukup menghangatkan antara sejarawan Islam dengan sejarawan istana. Pick up lagi mengenai ideologis kaum abangan pada masa Orde Baru ini dinilai memusuhi Islam hingga pertengahan tahun 1980-an dengan peran sebagai sejarah Islam pada sejarah Indonesia. Dengan waktu yang ada cukup terjadi banyak perseteruan-perseteruan yang terjadi, sehingga sejarawan ini menyerukan tentang sejarah Indonesia atau sejarah Islam yang telah banyak dibelokkan. Sebenarnya mengenai periode masuknya Islam ke Indonesia ini telah selesai, yaitu telah dilaksanakannya seminar nasional mengenai masuknya Islam ke Indonesia yang dikoordinatori langsung oleh Mukti Ali dan juga didatangi atau dihadiri oleh sejarah yang ada. Pembahasan mengenai beberapa aspek tentang datangnya Islam ke Indonesia ini telah melahirkan beberapa teori. Ada 5 teori yang saya akan bahas. Yang pertama adalah teori Arab. Menurut teori ini, Islam datang ke Indonesia ini dibawa langsung oleh para pedagang Arab pada abad ke-7 sampai 8 Masehi. Hamka secara tegas menyatakan bahwasannya Islam datang ke Indonesia ini dibawa langsung oleh para pedagang-pedagang Arab pada tahun 674 Masehi, di mana tempat yang pertama kali dikunjungi adalah di Barus, daerah Tapanuli, dengan bukti adanya makam yang bertuliskan Hamim yang diartikan yaitu tahun 670 Masehi. Teori yang kedua adalah teori Gujarat India, di mana para sejarah atau sarjana dari Belanda ini memegang teori ini bahwasannya Islam atau asal muasal Islam datang ke Indonesia ini dibawa oleh anak benua India, Gujarat dan Malabar. Selain itu juga teori ini dikemukakan oleh Bouch-Naple. Ia mengemukakan bahwa orang-orang yang bermazhab Syafi'i yang berimigrasi dan menetap di India yang membawa Islam ke Indonesia. Kemudian pendapat ini dikembangkan lagi oleh Snow Hurgronj. Ia menyatakan bahwasanya yang menyebarkan agama Islam di Indonesia ini adalah orang-orang Persia, kemudian disusul oleh orang-orang Arab.
Ada 3 alasan Snook dalam mengemukakan pendapatnya. Yang pertama adalah kurangnya fakta yang menjelaskan bahwasanya perannya bangsa Arab dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Yang kedua, hubungan dagang antara India dengan Indonesia sudah terjalin lama. Dan yang ketiga, inskripsi tertua tentang Islam ini terdapat di Sumatera. Hal ini menunjukkan bahwasanya hubungan antara Sumatera dengan Gujarat. Dan masih banyak pula para pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ahli yang lain. Namun sayangnya kelemahan dari teori ini adalah selain data-datanya yang terkesan lemah, juga teori ini tidak menjelaskan bagaimana datangnya atau masuknya Islam ke Indonesia. Yang ketiga adalah teori Persia. Bukti yang diajukan teori ini adalah adanya pengaruh Persia bagi masyarakat Indonesia pada abad ke-11. Bukti-bukti ini mengacu pada adanya pengaruh Persia pada bahasa Arab yang digunakan di masyarakat Indonesia. Bisa dilihat dari kata yang diakhiri dengan ta pada kata marbuto, jika berhenti maka dibaca ha. Menurut Nurkolis ini bahasa Arab tidak langsung dari Arab melainkan melalui orang-orang Persia. Teori yang keempat adalah teori Cina. Teori ini menyatakan bahwasanya Islam datang ke Indonesia ini dibawa oleh para pedagang Muslim Cina melalui jalur perdagangan pada abad ke-7 sampai ke-8 Masehi. Ya, dengan tempat yang pertama kali dikunjungi adalah Sumatera. Namun perlu juga untuk dipahami bahwasanya teori ini hanya menjelaskan mengenai peran Muslim Cina dalam menyumbangkan informasi data tentang komunitas Muslim yang ada di Indonesia serta perannya dalam perkembangan Indonesia pada abad ke-15 atau 16 Masehi. Kelemahan dari teori ini sendiri ini dapat dilihat bahwasanya tidak ada kehadiran atau kedatangan para Muslim Cina pada masa Lobu Tua dan Barus, walaupun pada masa itu telah banyak ditemukan keramik dari Cina. Teori yang terakhir yaitu teori kelima, yaitu adalah teori Turki. Teori perkembangan ini diajukan oleh Martin van Gruijsen. Menurutnya, selain orang Arab dan juga Cina, orang Indonesia juga mendapat atau menerima Islam dari orang-orang Kurdi atau Turki. Ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu banyaknya ulama Kurdi yang berperan aktif dalam dakwah di Indonesia. Yang kedua, kitab karangan dari ulama Kurdi yang diajukan sebagai rujukan yang berperan luas. Dan yang ketiga yaitu pengaruh ulama Ibrahim Al-Qurani. Dan yang terakhir yaitu tradisi berjanji yang populer di Indonesia. Meskipun banyak teori-teori yang menjelaskan mengenai datangnya Islam ke Indonesia, namun dengan begitu kita juga tidak bisa berpegang teguh atas satu teori saja. Mungkin itu saja yang saya dapat presentasikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.